Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Saya sudah nyimak ya diskusi antara Guru Gembul dan juga Habib Fikri Syahab itu juga Gus Wafi. Pertama-tama saya ingin menanggapi satu persoalan yang masih simpang siur ya. Tidak ada titik temunya terkait tentang apa itu yang disebut dengan ilmiah. Ya saya sih membaca referensi saja sahabat ya. Kalau dari versi Guru Gembul itu kan mengatakan bahwa ilmiah, nah itu berarti bisa ditemukan oleh panca indera atau indrawi dalam bahasa beliau. Sehingga ketika hal itu tidak bisa diindrawi, maka itu tidak bisa disebut dengan ilmiah. Nah kemudian dari Gus Wafi itu menyampaikan isi kitab yang ditulis oleh Imam ini As-Safaroni atau As-Safaroni itu kitab akidah sahabat ya. Di situ Gus Wafi mengutip syarah kitab Mandumah As-Safaroni itu, yaitu bahwa sebab-sebab ilmu, sebab-sebab tahu itu dikatakan di situ ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memiliki dari al-hawasus salimah, panca indera yang waras. Lalu kemudian ikhbarun sahih, yaitu kabar berita yang benar. Kabar berita yang benar ini ada 2. Yang pertama benar karena itu sudah mutawatir, yaitu disampaikan oleh orang banyak yang diketahui mereka semuanya yang menyampaikan itu tidak bersepakat di dalam kebohongan. Kemudian ikhbar sahih yang kedua itu ya munculnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya setiap itu muncul dari baginda Nabi, berarti itu namanya ilmiah. Yang ketiga kemudian disampaikan al-aqlu, yaitu akal mikir. Nah sekarang gini sahabat ya, persoalan ilmiah ini sebetulnya saya tidak membela siapa-siapa ya, tetapi mau tidak mau kita itu yang namanya ilmiah itu kan tahu. Ilmiah, ilmu itu tahu. Jadi dari sini memang jelas dari kedua diskutor ini, 2 orang yang berdiskusi, ada sama-sama kekurangan di dalam menyampaikan referensi dan juga pemaparan. Misalnya Guru Gembul itu dia menyampaikan bahwa yang namanya ilmiah itu kan harus indrawi, padahal semua hal itu tidak bisa dikatakan sebagai indrawi. Tidak semua hal itu bisa diindrawikan. Contohnya apa? Mudah saja. Misalnya senang. Ada orang ini bagaimana kita tahu dia senang? Nah, kita kan tidak bisa menilai dari luar. Nah, senang ini kan perasaan orang. Maka itu tidak bisa kita ketahui dengan cara indrawi. Lah terus bagaimana ya dengan dalil? Nah, makanya ini juga perlu seharusnya untuk dibantah oleh Gus Wafi, tetapi beliau itu hanya menggunakan satu poros saja di dalam memahami apa itu ilmu atau ilmiah. Padahal kalau di dalam kitab Aqidah Mandumah itu karangan Imam As-Safaroni di bait sebelumnya, sebelum tentang bahwa ilmu itu ada bisa kita dapatkan dengan 3 macam, itu di atasnya itu masih ada 2 poros ya, ada 1 poros lagi, yaitu apa? Bahwa madarikul ulum fil iyan, yaitu untuk mencapai ilmu agar orang tahu itu bagaimana, yaitu bil hati, dengan had atau ini itu mudahnya ya definisi. Kemudian wal burhan,
dan juga dengan dalil. Nah, ini sebetulnya menjadi dua poros, sahabat. Kalau kita membicarakan ilmu, orang tahu itu ya di dalam ilmu mantek sendiri pun ada dua poros. Yang pertama itu bil haddi wal burhan. Yang kedua itu poros bil hawasis salimah, dengan tiga cara itu ya, bil hawasis salimah, kemudian menggunakan ikhbarun sahih dan juga akal. Itu adalah dua poros yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga ini bisa kita pilah dengan sederhana, yaitu ketika perkara itu memang indrawi, yaitu tidak bisa didefinisikan. Indrawi itu tidak bisa didefinisikan. Misalnya kamu melihat lampu, lampu itu apa? Nah, kalau itu bisa diindrawi ya seperti itu. Kemudian kita tahu matahari ya, matahari itu yang bagaimana ya, setiap hari kita lihat itu tidak bisa didefinisikan. Nah, benda-benda seperti ini tuh kalau didefinisikan ya gimana definisi, lihat secara langsung. Panas itu bagaimana? Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa didefinisi. Jadi pada dasarnya itu memang mau tidak mau kita itu harus memilah di dalam memahami sebuah pengetahuan. Kita pahami dulu pengetahuan ini tentang apa. Apakah itu tentang sesuatu yang bisa diindrawi atau sesuatu yang tidak bisa diindrawi. Nah, persoalannya itu di situ. Sehingga nanti kita bisa mendudukkan persoalan itu dengan tepat. Nah, karena persoalannya ini adalah dengan nasab, maka yang terjadi adalah ya kita sepakati dulu persoalan nasab ini sesuatu yang indrawi atau non indrawi. Apakah nasab ini bisa kita samakan dengan perasaan, misalnya orang marah, orang benci, orang senang, orang susah. Apakah itu bisa kita samakan, setarakan dengan itu? Atau nasab ini bisa kita sejajarkan dengan sesuatu yang hawasi, sesuatu yang bisa diindrawi, sehingga nanti treatmentnya, perlakuannya agar kita bisa tahu, itu menggunakan beberapa cara-cara yang seperti itulah yang disampaikan oleh Gus Wafi. Nah, ini sebetulnya kan akhirnya menjadi terkesan debat kusir gitulah ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Wafi tidak melihat objek yang dibicarakan, oleh guru gembul pun juga seperti itu. Dan pada akhirnya ya bukan saya merasa saya yang paling benar, tetapi ini yang dibicarakan belum clear. Objek yang dibicarakan itu belum clear. Apakah yang dibahas itu sesuatu yang indrawi atau sesuatu yang non indrawi? Nah, seperti itu sahabat, kira-kira ya. Ya gitu dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.